Perkenalkan, saya Randy Sagala dari Oceanografi B, angkatan 2023. Di sini saya akan mencoba modul 2 dari praktikum Sistem Informasi Geografis Kelautan dengan PC Kanava. Di sini langsung saja karena saya ditugaskan untuk mencari sebuah membuat digit digitasi dan registrasi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro. Kita langsung saja tulis FEB di sini. Di FEB Undip kita search. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa zoom pakai ini. Kira-kira bisa memenuhi FEB ini. Kalau belum cukup, kita oke. Kalau misalkan sudah cukup, kita masuk ke dalam menu view, kemudian ke dalam riset dan kita pilih tilt and compass. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke dalam My Places ini, kemudian klik kanan folder. Di folder kita ganti menjadi titik FEB. FEB. Nah, di sini di titik FEB kita klik kanan lagi, kemudian ke place mark. Di place mark kita ganti menjadi titik 1. Kemudian kita oke. Mohon maaf. Harusnya add place mark kita tulis ganti menjadi titik 1. Nah, yang bagian ini kita taruh di sini di bagian kiri atas. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke titik FEB lagi, kemudian ke place mark lagi. Kita ganti menjadi titik 2. Nah, di sini kita juga agak pindahin lagi, ini titik 2-nya di daerah sini. Kemudian kita okekan lagi. Titik 3 pun kita sama seperti tadi, kita masuk ke place mark, kita ganti menjadi titik 3, dan ini kita taruh di sini, dan kemudian kita oke. Dan di bagian titik FEB kita klik lagi ke place mark lagi menjadi titik 4. Nah, di sini kita drop di daerah sini, bawah sini. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, di bagian titik FEB kita klik kanan lagi, kemudian kita save place as. Kita ganti formatnya menjadi KML karena saya sudah mencoba mendownload KML, jadi saya tidak perlu mengesave-nya lagi. Jadi cancel saja. Kemudian di file kita masuk ke dalam save. Nah, di save kita pilih save image. Nah, di sini di bagian map option semuanya kita uncentang. Kemudian di bagian resolution kita ambil yang current aja. Kemudian di save image kita ganti menjadi gambar FEB. Nah, kemudian kita save. Oke, kalau misalkan sudah, kita langsung masuk aja ke dalam ArcMap milik ArcGIS. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam ArcToolbox. Nah, ArcToolbox-nya ini kita nunggu. Di sini memang agak sedikit lama. Kita sambil menunggu juga. Nah, kalau misalkan sudah ada, kita masuk ke Conversion Tools, kita
klik tanda plus, kemudian from KML to layer, kita klik kanan, klik 2 kali. Nah, di sini ada input KML file. Kita cari KML file yang telah kita download tadi, .feb KML, kita klik saja, kemudian kita open. Kita tunggu lagi. Nah, setelah ini kita ganti output location-nya di modul FEB2. Kita klik ini, add, kemudian kita klik OK. Nah, di sini dia sedang mengekstraksi layarnya supaya dia masuk ke dalam layarnya sini. Kalau sudah seperti itu, Arc Toolbox-nya kita boleh di close aja. Kalau berhasil, di sini bakal ada centrang gitu. Berhasil, oke. Kalau misalkan sudah berhasil, kita lanjut saja ke add data. Nah, di sini kita cari gambar FEB yang telah kita download juga, yang JPG ya teman-teman. Kemudian kita add, kemudian kita klik OK. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, gambar FEB kita klik kanan, kemudian zoom to layer. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita masuk ke georeferencing. Georeferencing ini untuk menyamakan koordinat dari sini. Nah, kita klik add control point. Kita cari dari titiknya yang ada di sini di gambarnya. Kita klik sekali saja sampai ada warna hijau. Kalau sudah warna hijau, kita ke titik FEB, klik kanan 2 kali, kemudian kita ke zoom to layer. Nah, di zoom to layer di sini ada kayak point gitu. Jadi kita klik saja di sini. Nah, kalau sudah, kita ke gambar FEB lagi, kemudian zoom to layer lagi. Nah, lakukan hal itu sampai semuanya di keempat titik yang telah kita lakukan tadi. Nah, di sini kita pilih ini juga. Nah, biasanya di titik 3 itu kita nggak perlu lakukan ke zoom to layer lagi. Kita bisa langsung 1, 2 kali. Dan titik 4 juga sama, kita 1, 2. Nah, kalau sudah seperti itu, kita masuk ke dalam georeferencing, kemudian rectify. Formatnya harus TIFF, teman-teman. Kemudian kita save. Ini agak sedikit lama ya. Nah, kalau sudah, maka datanya ini akan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masuk ke dalam digitasi. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke katalog. Nah, di katalog di sini kita masuk cari file yang kita pilih tadi. Nah, misal saya ini, kita pilih dan kita pilih new, dan kita ke save file. Di save file kita tulis saja titik,
kemudian point, kemudian kita oke. Karena sudah ada, kita coba titik, kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih titiknya ini, kita ke editor, kemudian kita start editing, kemudian ke titiknya kita klik oke. Spasial, continue saja, kemudian titik ini kita klik saja dan kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, di sini kan udah ada nama-namanya, jadi kita ikutin saja. Kalau di petunjuknya kita klik bagian ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, ini yang ketujuh, ini yang kedelapan, ini yang kesembilan, ini yang ke-10, 11-nya ini, dan 12. Kalau sudah, kita masuk ke editor, kemudian kita save edit, dan juga kita stop editing. Nah, kalau misalkan sudah stop editing, kita masuk ke dalam titik sini. Titiknya kita klik kanan, kemudian ke open attribute table. Nah, kemudian kalau misalkan udah di sini, kita masuk ke dalam sini. Kita pilih add field. Nah, di sini kita ambil sebanyak beri nama keterangan. Dan tipenya kita ganti menjadi teks. Panjangnya jadi 50. Kita klik oke. Nah, di sini klik aja keterangannya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kita ikutin. Yang pertama ada gedung kewirausahaan. Nah, tapi di sini sebenarnya belum bisa diedit, makanya kita masuk ke editor, kita start editing dulu. Kita ambil titik, kemudian kita oke. Continue, kita klik 2 kali. Nah, di keterangan kita tulis saja gedung kewirausahaan, kemudian taman, kemudian gedung laboratorium, kemudian gedung PKN, dom, kemudian gedung C, kemudian gedung B, kemudian gedung A, kemudian gedung dekanat, dan kemudian Danau Mini, kemudian Masjid At-Taqwa, dan yang terakhir adalah lapangan multifungsi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita close save edit dulu, dan kemudian kita boleh stop editing. Ini kita boleh close saja. Nah, kemudian kalau misalkan sudah kita close, kita masuk ke dalam filenya itu kita ke titik. Nah, di titik kita ke properties. Di properties kita masuk ke dalam labels,
kita centang ini, kemudian label fieldnya kita ganti menjadi keterangan, dan juga kita ganti ininya, sebenarnya bebas tapi kita coba ke Times New Roman, dan ini kita coba ganti ke 10. Warnanya aku mau coba kuning, dan kita bold, kita apply. Kalau sudah kita oke. Nah, maka akan ada seperti ini. Nah, kemudian kita mau mencoba nih yang bagian apa namanya, yang lain. Tadi kan garis kan. Nah, kita coba yang polyline dan polygon. Kita masuk ke table of content, ke katalog, kemudian ke modul 2 tadi, kita ke new, kita ke set file. Nah, di sini kita ganti menjadi garis. Nah, ininya jangan lupa teman-teman, polyline. Nah, oh iya, di sini juga spatial reference properties-nya kita bisa ganti menjadi WGS 1984. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah seperti itu, kita di bagian editor ini ada start editing lagi, kita pilih yang garis, kita klik OK. Nah, kemudian kita continue saja, kita pilih yang garisnya, dan kita coba dari sini ke sini, ke sini, ke sini, sini, ke sini, 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 ke sini, ke sini, ke sini, sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini, kemudian masuk ke parkiran sini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, oh iya, kita lupa, kalau misalkan terakhir kita kliknya 2 kali, set. Nah, bakal jadi jalan seperti ini. Nah, kita coba klik 2 kali, kemudian ke properties. Gak usah, gak apa-apa sebenarnya. Kalau misalkan udah, kita save edit, kemudian kita stop editing. Sebenarnya ini garis yang diberikan itu ada, tapi ini emang agak kecil teman-teman, agak bisa digedein sebenarnya. Tapi kita lanjut saja untuk masuk ke bagian yang polygon. Kita sama saja stepnya, dari polygon, kemudian gambar di modul, kemudian ke baru, kemudian di group layer, di bagian shape file. Nah, di sini kita ganti aja polygon. Kita ininya jadi polygon. Ininya kita ganti jadi WGS 1984 juga. Kita klik OK. Nah, kita coba start editing. Start editing bagian polygon. Kita klik kanan. Oke. Nah, di sini poligonnya kita coba ganti warna biru. Kita klik dan kita coba bagian gedung C ya. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, 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 sini,
sini, sini, sini. Nah, kalau udah seperti ini tandanya sudah berhasil, dan kita klik save edit dan kemudian stop editing. Nah, mungkin pada materi registrasi dan digitasi saya cukupkan. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di modul-modul selanjutnya. Terima kasih.